kesempatan yang diberikan. Saya atas nama Maria Letekoten, jurusan Sejarah Sosiologi 2017 C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit makalah kami yang berjudul Kelompok atau Organisasi Sosial Masyarakat yang berkembang di pedesaan dan perkotaan. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian organisasi sosial. Organisasi sosial adalah institusi masyarakat yang dominan di dalam kehidupan manusia. Seseorang mungkin dilahirkan di rumah sakit, dididik di sekolah formal, mencari nafkah dengan bekerja di perusahaan, dan mengadakan kegiatan sosial dengan aktif di organisasi kemasyarakatan dan mengikuti perkumpulan yang menyalurkan hobi tertentu. Mengikuti salah satu partai politik, dan pada saat meninggal kematiannya, orang itu dibantu oleh organisasi tersebut. Institusi-institusi yang disebutkan di atas adalah sebuah organisasi. Jadi selama hidupnya, seseorang manusia hidup di tengah-tengah organisasi dan menjadi bagian dari organisasi tertentu. Karena itu, manusia mempunyai kepentingan dalam hidup berorganisasi. Organisasi telah meliputi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Setiap hari seseorang hampir selalu berhubungan dan berorganisasi di sebagian kehidupannya, dan waktunya dihabiskan dalam aktivitas organisasi. Seseorang ahli pertanian perlu mengenal dan memahami organisasi tersebut. Bagaimanapun juga ia akan menjadi bagian dari organisasi sosial atau beberapa berhadapan dengan organisasi-organisasi yang lain yang ada di dalam masyarakat. Organisasi yang berkembang di bidang pertanian berupa perusahaan pertanian seperti perusahaan perkebunan, departemen pertanian, dan organisasi non-pertanian yang bergerak di bidang pertanian. Menurut Amitai Azioni tahun 1985, organisasi adalah unit sosial atau pengelompokan manusia yang sengaja dibentuk penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, Azioni menjelaskan bahwa pada umumnya organisasi ditandai oleh ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian kerja, kekuasaan, dan tanggung jawab komunikasi. Yang kedua, adanya satu atau beberapa pusat kekuasaan yang berfungsi mengawasi usaha-usaha orang lain. Yang ketiga, adanya pergantian tenaga atau identitas bila ada individu yang tak mampu menjalankan tugas-tugas organisasi tersebut. Pengertian organisasi lebih tajam adalah suatu sistem sosial yang bersifat langgeng, formal, memiliki identitas kolektif yang tegas. Daftar anggotanya terperinci dan mempunyai sifat birokratis. Ciri organisasi yang kedua bersifat formal dengan penambahan beberapa hal khusus. Secara definitif dapat diambil kesimpulan bahwa semua organisasi dapat diteladani sebagai suatu kelompok sosial. Tetapi tidak semua kelompok sosial bisa disebut organisasi-organisasi yang mempunyai perumusan-perumusan tertulis yang jelas padat paling tidak dalam bentuk anggaran dasar dan organisasi rumah tangga. Yang berikutnya, sifat formal organisasi membuat individu yang terlibat di dalamnya dituntut untuk dapat membedakan aktivitas-aktivitas diri mereka, kapan dia harus bertindak atas nama individu-individu itu harus sadar akan tindakan yang dilakukan supaya tidak terbentuk konflik dalam dirinya. Setiap organisasi memiliki prinsip yang tegas. Menurut Klein tahun 1991, di dalam organisasi ada koordinasi, tujuan bersama, pembagian kerja, dan integrasi koordinasi, dan munculnya dari ada kenyataan bahwa setiap individu tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan seorang diri.
Yang ke-B, pembentukan organisasi. Pembentukan organisasi menurut Seckheim tahun 1991 dimulai dari timbulnya ide dalam pikiran manusia untuk menggapai tujuan tertentu. Dari tulisan Ross tahun 1967 dan Rogers tahun 1983 diketahui bahwa organisasi dibentuk untuk membagi tugas-tugas atau bangunan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Dalam masyarakat modern, di mana organisasi merupakan bagian kehidupan, pembentukan organisasi dari adanya kebersamaan ide, kemudian orang-orang mempunyai kesamaan ide itu dan menyusun seperangkat kegiatan dan teratur, dan lambat laun terbentuklah suatu organisasi. Tentu saja ditandai dengan adanya suara kesadaran dari orang-orang itu untuk mencapai ide yang terumus, dan tujuan harus dilakukan bersama-sama dengan secara pembagian organisasi. C. Organisasi skala besar dan birokrasi. Organisasi skala besar berasal dari suatu kebutuhan mengkoordinasikan tindakan-tindakan yang ditunjukkan atau melayani anggotanya yang begitu banyak. Organisasi skala besar lambat laun berkembang menjadi birokrasi. Definisi birokrasi menurut Horton dan Horton tahun 1982 adalah pengorganisasian struktur sosial secara rasional untuk menjelaskan pekerjaan-pekerjaan pada organisasi besar secara formal. Aktivitas birokrasi menurut Horton dan Harto, yang pertama, setiap bagian diberi deskripsi pekerjaan yang spesifik mengenai kewajiban-kewajiban kerusakan dan hak-hak untuk dipertanggungjawabkan. Yang kedua, kedudukan-kedudukan yang ada di dalam birokrasi diatur dalam tingkat hierarkis dan mata rantai komando yang formal. Yang ketiga, pengangkatan dan formasi jabatan didasarkan atas kecakapan dan bukti kecakapan. Dengan demikian, harga personal yang berkawasan saja yang dapat diberi tugas dan dipromosikan pada tempat kekuasaan yang lebih tinggi. Yang keempat, segala tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan prosedur yang tertulis dalam buku pedoman. Birokrasi sering diartikan atau dihubungkan dengan pengertiannya sebagai berikut. Sebenarnya birokrasi merupakan karakteristik dari semua organisasi besar, perusahaan multinasional, kantor pemerintah, komando militer, dan administrasi universitas dalam karakteristik birokrasi. D. Tipe-tipe organisasi. Organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan kolektif dan tujuan pribadi anggota. Tujuan kolektif bila sama sejalan dengan tujuan anggota, tetapi juga dapat berbeda dengan keadaan ini yang menimbulkan variasi tipe organisasi sosial. Variasi ini dapat dilihat dari yang pertama, bagaimana elit anggota itu yang mengawasi perilaku anggotanya. Yang kedua, bentuk partisipasi anggota dari organisasinya tersebut. Posisi dalam setiap organisasi sosial pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu elit dan anggota. Elit yaitu mereka yang memegang kekuasaan dan mendapat jenjang yang lebih tinggi dari anggota lainnya, misalnya ketua, bendahara, sekretaris, dan ketua bidang yang dapat digolongkan elit organisasi. Anggota yaitu mereka yang menduduki jenjang yang lebih rendah dalam kurung lower participant. Yang pertama, organisasi normatif. Yang kedua, organisasi utilitarian. Yang ketiga, organisasi koersi. Yang pertama, organisasi normatif, yang berarti dalam tipe organisasi normatif, pihak elit menjelaskan atau menyatakan bahwa mengawasi anggota lebih dominan menggunakan khusus normatif dalam kurung persuasif.
Yang kedua, organisasi utilitarian. Pihak elit mengawasi anggota dominan menggunakan kekuasaan utilitarian yang dalam kurung remuneratif. Yang ketiga, organisasi koersi atau coercive. Pihak elit sebagai penguasa lebih dominan menggunakan kekuasaan koersi dalam mengawasi anggotanya. Koersi adalah segala jenis pikiran, ancaman, dan intimidasi yang digunakan untuk mempengaruhi perilaku orang tersebut. Peranan organisasi non-pemerintah dalam membangun masyarakat. Proses-proses pembangunan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui jalur pemerintah dengan seperangkat agen. Agen atau melalui organisasi-organisasi tersebut di luar pemerintah yang di Indonesia disebut lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Beyarto dan kawan-kawannya tahun 1994 melaporkan secara khusus tentang keswadayaan beberapa kelompok yang bergabung dalam organisasi sosial tradisional di pedesaan dalam rangka mengatasi kemiskinan. Mereka melaporkan bahwa pengembangan kelompok swadaya masyarakat meliputi atau diteliti membutuhkan beberapa orang yang saling mendampingan untuk menyebarkan kelompok swadaya itu tersebut. Peter Hagu tahun 1992 menandai ciri LSM di Indonesia sebagai identitas, yaitu dapat menjangkau penduduk termiskin, mendorong partisipasi yang lebih luas, tidak birokratis, mampu bereksperimen, dan membutuhkan biaya lebih murah. Kenyataan ini dimanfaatkan oleh LSM dengan anggota yang lebih kecil. LSM lebih mudah bergerak sehingga berkesan tidak birokratis. Karena itu, jangkauan terhadap masyarakat kecil lebih tinggi. Staf yang masih muda dalam LSM mempunyai semangat yang tinggi melaksanakan program-program yang telah dirancangkannya. Baik, sekian dan terima kasih. Itu saja isi makalah dari kelompok kami. Kalau ada kurang dan lebih, harap dimaklumi.